Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelvin Krisyanto Zaluhu, jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknik dan Desain. Di sini saya akan memberikan judul pada hasil karya tulis jurnal saya ini, Ekstensi Wilayah Sukabumi dalam Fotografer Dokumenter. Di sini saya akan memulaikan mempresentasikan dari satu persatu abstrak. Di sini saya tidak menggunakan daftar isi, langsung saja pada eh, isi pada karya tulisnya. Dan di sini saya akan mulai abstrak. Majalah ini memuat wilayah istilah yang mengacu pada hal-hal berkaitan dengan eksplorasi wilayah pada perkotaan, yaitu wilayah yang berfungsi sebagai pemukiman pusat distribusi dengan otonomi dan kegiatan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pertanian, dan dapat dikatakan bahwa fotografer landscape perkotaan menunjukkan area yang dikondisikan di pemukiman perkotaan atau pinggiran kota. Di sini saya akan sesuai dengan judul yang saya bikin. Di sini saya akan eh, membuat suatu jurnal, yaitu ekstensi pada kota Sukabumi. Di sini eh, ekstensi di mana suatu kegiatan eh, suatu tempat yang banyak dikunjungi seseorang. Dan di sini saya akan menuliskan di hasil karya jurnal saya. Di sini saya akan melanjutkannya pada pendahuluan. Fotografer adalah bidang seni rupa, meski beberapa seniman tidak setuju. Ketidaksepakatan mereka adalah bahwa fotografer dianggap hanya sebagai alat untuk mentransfer satu bentuk seni ke bentuk seni lainnya. Di sini banyak orang yang tidak percaya bahwa fotografi ini tidak menjadi suatu karya seni. Bahkan mereka hanya menganggap fotografi ini hanya untuk transfer, tidak dengan mentransfer eh, file seni ke bentuk seni lainnya. Padahal fotografi ini sudah menjadi suatu karya jika kita dapat mengambil eh, foto yang begitu baik dan bagus dan indah, dan penggunaan kameranya juga lebih bagus, dan objeknya juga lebih menarik, dan itu sudah menjadi suatu karya dan suatu seni dan karya. Nah, kemudian saya akan melanjutkannya. Di sini ada pada foto pada sejarah, yaitu seorang fading away, Henry Pitch Robinson pada 1858, penggambaran yang didramatis oleh Harry Pitch Robinson dengan menampilkan beberapa model yang berpose. Nah, di sini juga berlawanan dengan gaya pictorialisme. Gaya naturalisme dalam fotografi muncul belakangan, lebih menitiberatkan menitiberatkan pada beberapa hal atau aturan yang harusnya dalam foto. Nah, di sini sejarah ini menjelaskan bahwa ketika eh, ketika seseorang itu akan difoto, bahwa seorang itu harus benar-benar melakukan ekspresi dan kegiatan yang benar-benar dia lakukan, tidak dengan rekayasan atau dengan bergaya dengan sembarangan, tetapi melakukan suatu kegiatan dan beraktivitas dengan benar-benar. Nah, di sini kemajuan teknologi saat ini berdampak pada berbagai media yang digunakan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Media yang digunakan memiliki berbagai manfaat dalam berbagai bidang. Salah satunya dampak dari teknologi saat ini yaitu di bidang seni. Nah, di sini juga eh, di bidang seni ini dan teknologi merupakan ini bagian tak terpisahkan dari eh, per- peradaban manusia. Seni melengkapi pengetahuan bersama, dan bagian dari kemajuan teknologi di bidang seni adalah, yaitu salah satunya fotografi. Nah, di sini sejarah ini juga menjelaskan bahwa seni ini juga eh, eh, termasuk dalam bidang fotografer. Nah, jika kita eh, jika kita pandai dalam pemotretan, nah eh, itu bisa dapat menjadi sebuah suatu karya dan seni. Di sini saya akan melanjutkan pada fotografi, yaitu melukis dengan cahaya menggunakan alat berupa kamera. Fotografi berasal dari bahasa Latin photos, yang berarti cahaya, yang grapos yang berarti menulis atau menggambar. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa suatu fotografi itu dapat diibaratkan sebagai gambar atau lukisan, yang dimana gambar itu yang dimana lukisan itu eh, eh,
dapat menyerupai hasil dari fotografer tersebut. Di sini fotografer berkembang pada saat ke-19-an. Demikian pula fotografi muncul di Indonesia juga sejak pada masa Belanda menjajah Indonesia. Namun seperti demikian pula hanya kalangan pengawal yang dimiliki dan mempelajari keterampilan fotografi. Di sini juga pada Chaps lahir di Yogyakarta 15 Januari 1945 dan dipercaya sebagai fotografer pertama di Indonesia. Yang di sini Chaps ini seorang fotografer yang memiliki studio dan dia sangat populer dengan pada saat itu yang banyak diakui oleh masyarakat dan sekitar, walaupun banyak fotografer lainnya dari Belanda, tetapi Chaps inilah yang sangat populer di pada saat itu. Kemudian jenis-jenis fotografer berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zahranin. Di sini saya mengambil referensi dari Google berdasarkan jenis fotografer data Tajrah Kirana dalam buku Jiwa Cahaya. Di sini yang pertama em, di sini fotografi beberapa jenis fotografi yang human interest yaitu jenis fotografi yang menggambarkan manusia dan aktivitas, di mana suatu fotografer yang menggambarkan manusia menggunakan gerakan apa aja dan aktivitasnya tersendiri. Dan yang kedua foto jurnalistik, dan di mana foto jurnalistik ini diambil pada saat suatu kejadian pada saat pada di tempat, dan disitulah fotografi jurnalistik akan digunakan. Dan yang nomor 3, fotografi pemandangan. Tidak asing lagi suatu fotografi pemandangan ini yaitu hasil foto dari eh, kunjungan tempat-tempat yang indah dan menarik, dan disitulah digunakan fotografer pemandangan. Dan kemudian fotografer model sudah tidak asing lagi, fotografer model yang dimana seorang yang objeknya yang menjadi seorang yang ber seorang yang lebih kreatif dalam melakukan suatu gaya dan model untuk dapat pemotretan yang lebih menarik dan indah. Kemudian pada street photography, yaitu di sini sudah dijelaskan bahwa fotografi yang digunakan untuk merekam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan mengutamakan unsur sosial. Nah, yang keenam, fotografi potret, yaitu jenis fotografi yang digunakan dalam mendeskripsikan sosok tokoh atau objek yang difoto. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu yang itu sesuai dengan judul yang saya cantumkan, yaitu eksistensi. Nah, di sini secara etimologis eksistensialisme berasal dari kata ekstensi. Ekstensi berasal dari bahasa Inggris yaitu extension. Dari bahasa Latin extert yang berarti muncul, ada, timbul, memilih. Nah, di sini saya akan menyimpulkan ekstensi ini suatu penampakan atau suatu penampakan atau yang terlihat lebih ekstrim, indah, dan membuat orang sangat penasaran tentang apa yang dilihat pada hasil dari fotografer tersebut. Nah, di sini saya telah mencantumkan pada judulnya itu eksistensi pada wilayah Sukabumi atau daerah wilayah Sukabumi, yang itu berdasarkan suatu wilayah pada zona yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan suatu area yang saling berhubungan satu sama lain. Itu wilayah merupakan kesatuan fotografi beserta segenap unsur terkait atas, dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada administrasi. Kemudian saya akan melanjutkan pada ekstensi daerah Sukabumi. Kita dapat melihat pada foto yang telah saya cantumkan itu, yaitu salah satu ekstensi daerah Sukabumi atau lapangan yang terletak di kota Sukabumi, di mana lapangan ini juga banyak sekali dikunjungi oleh seluruh masyarakat di sekitar daerah Sukabumi. Di sini juga eh, lapangan ini tidak telah terletak menurut saya telah terletak di pertengahan daerah kota Sukabumi, di mana dapat
dijangkau oleh beberapa masyarakat di sekitar. Nah, di sini juga lapangan ini bukan hanya sekedar lapangan dan indah dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang salah satunya dapat menjadi tempat untuk jogging pada pagi hari dan dapat menjadi sebuah tempat lapangan badminton maupun jalan-jalan untuk pada hari-hari biasa. Dan di sini saya akan sedikit membahas sejarah terbentuknya lapangan Merdeka. Lapangan tersebut yang disebut dengan lapangan Merdeka tidaklah terlepas dari sejarah terbentuknya kota Sukabumi dengan konsep alun-alun, yaitu mencapat yang menjadi centrum kota awal. Di sini pada awalnya lapangan ini telah dikonsepkan sebagai alun-alun, tetapi akhirnya telah banyak akhirnya sekarang tuh sudah akan dijadikan sebagai kota atau dijadikan lapangan Merdeka Sukabumi. Kemudian saya mengambil dari mengambil foto kedua yaitu gambar yang merupakan suatu alun-alun tadi yang di atas sebagai kota dan alun-alunnya telah dipindahkan di bawah yang itu di depannya ada masjid. Nah, memiliki desain yang sungguh luar biasa dan warna yang sungguh menarik yang dimana warna putih dan emas dan memiliki bentuk-bentuk yang indah dan desain yang sangat bagus dan memiliki warna yang ceria dan indah menarik. Di sini juga alun-alun ini banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat, hampir dapat hampir seimbang dengan hampir sama dengan pengunjung dari di atas kota di atas lapangan tadi. Nah, di sini alun-alun ini juga terletak di pertengahan kota Sukabumi, di pertengahan masyarakat Sukabumi sehingga dapat dikunjungi beberapa masyarakat dan bahkan sungguh ramai. Lapangan tersebut sangat populer untuk sampai sekarang. Nah, di sini kesimpulannya dengan tujuan pada jurnal di atas memaparkan berbagai eksistensi-eksistensi yang terletak di wilayah daerah Sukabumi dalam fotografi untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang apa yang membuat suatu tempat sangat populer dan kehidupan masyarakat tempat sehingga tempat tersebut sangat digemari oleh masyarakat yang dimana setiap tempat memiliki nilai estetik indah sangat megah itu tidak terlepas dengan sejarah terbentuknya satunya kota Sukabumi yang di sini julukan lain selain kota Mochi yang yaitu kota polisi. Sebutan itu telah diperkuat dengan surat keputusan wilayah nomor 88 yang di mana sekarang sudah menjadi tempat terpopuler. Di sini Sukabumi berasal dari bahasa Sanskerta suka, kenangan, kebahagiaan, kesukaan dan bumi. Bumi jadi Sukabumi artinya bumi kesukaan. Nama Sukabumi sebenarnya telah ada sebelum hari jadi kota Sukabumi yaitu 13 Januari 1815. Sebenarnya daerah Sukabumi ini adalah daerah yang sangat banyak memiliki tempat-tempat indah atau wisata yang banyak digemari oleh daerah-daerah lain untuk dikunjungi ataupun berliburan. Demikian dari hasil karya jurnal yang saya buat. Di sini saya akan dan daftar pustakanya itu Batpet Sukabumi 2002 data statistik dan perencanaan kota Sukabumi. Dan demikian dari hasil presentasi saya, dari hasil karya jurnal saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada penyampaian atau presentasi saya di karya jurnal saya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Demikian demikian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?